Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini rakit PC 8 jutaan dan semuanya tentunya bisa dilibas. Di sini samping kanan saya udah ada Rama Ruby Ramada. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau misalkan udah ada Rama berarti ada rakit PC dari teman-teman subscriber ya. Video kali ini benar Mas 8 jutaan? Betul. Ya kurang lebih karena nantinya tergantung komponen yang dipakainya. Bisa jadi 8 juta pas atau bisa lebih gitu. Ya. Oke, ini punyanya siapa, Mak? Ini punyanya Kang Miko Andini Putra ya. Dia orang Padang Pariaman. Orang Padangnya jauh. Sumatera ke Bandung. Barat ya. Jauh. Jauh ya. Ini dia kebutuhan untuk apa si PC-nya? Katanya buat game sama editing gitu. Kalau sekarang memang 8 juta tuh udah paling pas gitu ya. Pas mungkin ya. Betul. Komponennya nggak terlalu masih baru lah untuk Ya. masih baru gitu ya. Terus performanya juga tetap masih bisa diandalkan. Betul. Oke, langsung aja kita kenalan ya karena penasaran 8 juta tuh dapat apa aja dan nanti performanya seperti apa. Prosesornya nih, Mak. Prosesornya ini pakai Ryzen 5 5600. Motherboardnya B550M. Sebentar, ini Ryzen 5 5600 yang polos berarti ya? Polos, betul. 6 core, 12 thread, ya. up to 4,4 GHz. Berarti AM4 ya? AM4, ya. AM4, ya, soket 4. Terus motherboardnya? Motherboardnya ini dari ASRock B550 MATX. MATX ya? Iya, MATX. Oh, oke. Kalian bisa lihat lah nanti mungkin ya di sini. Berarti ini prosesornya nggak terlalu boros, Mak. 65 watt ditambah motherboard ASRock B550, 4 slot di RAM. RAM-nya cuma 2. Oh, cuma 2 slot ya. Iya. Tapi kan udah support PCIe Gen 4 ya. Iya. Untuk si GPU-nya sama NVMe juga udah support PCIe Gen 4. Terus lanjut lagi apa, Mas? Lanjut, ini RAM-nya dari TeForce 2x8 GB 3200 MHz. Ini RGB ya untuk RGB, memorinya iya. ya. 16 GB. 16 GB, ya. Untuk kebutuhan sekarang editing gaming minimal 16 GB. 16 GB. Jadi kalau misalkan 8 GB kurang. Kurang, kalau buat sekarang kurang. Kurang apalagi 4 GB gitu. Wah, 3. Kalah sama HP. Kalau apa ya bener. Walaupun udah ada DDR5 ya, tetap DDR4 tahun 2023 2024 pasti masih tetap stabil ya, performanya ya, masih tetap bisa diandalkan lah ya untuk melibas game-game terbaru yang akan datang atau juga kegiatan-kegiatan kayak editing gitu ya. Terus kayak apalagi coding kayaknya harusnya nggak terlalu berat ya. Apa ada aplikasi yang berat ya? Kayaknya ada sih. Kayaknya ada ya. Ya mungkin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang suka ngoding coba komen di bawah. Biasanya pakai memori RAM berapa giga gitu ya. Terus lanjut lagi apa, Mak? Ini VGA card-nya ini pakai colorful RTX 3060 12 GB. Nah, ini 3060 12 GB. Harganya, Mak? Harganya ini dapat 3299. Nah, 3299. Ini yang menarik dari si GPU-nya ya. Mas, kalau misalkan kita rakit PC 8 jutaan, harus pinter-pinter milih komponen ya. Iya, betul. Harus pinter banget. Karena GPU ini yang menentukan harga komponen bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Betul. Jadi kadang bisa jadi pembeda gitu. Ada yang rakit 8 juta, misalkan VGA-nya cuma ini. Cuma ada yang rakit 8 juta lagi tapi VGA-nya bagus gitu. Powerful kayak gini. Ini 12 GB 3060 udah paling pas lah di harga 3,3. Iya, 3,3. 3 fan. 3 fan masih garansi juga. Nah, walaupun ini ada sebagian yang second, tapi kalian bisa lihat di sini bisa dicocok-cocokin gitu ya, Mak. Warnanya temanya putih ya. Warnanya Kebetulan putih, ya. saya pas nyari-nyari komponennya dapat yang putih gitu kebanyakan. Soalnya request dari Kang Miko-nya juga dia pengen tema putih gitu. Apalagi kalau misalkan rakit PC ya pengen menyesuaikan dengan tema putih-putih, apalagi komponennya sebagian second agak susah kayaknya ya, Mak. Iya, kalau buat sekarang sih agak susah karena pertama dari GPU. Kalau misalkan kita cari yang second, biasanya kan akan random juga ya, nggak bisa nentuin pengen warna putih ya. atau sekalinya hitam. pun ada, kadang mahal. Kadang mahal gitu ya. Atau kondisinya kurang bagus gitu ya. Tapi ini hoki aja berarti. Iya, hoki. Jadi kemarin pas nyari-nyari, asalnya mau warna hitam, Mak. Yang mereknya bukan ini. Cuman nggak tahu emang feeling mungkin ya, udah feeling terus emang rezekinya Kang Miko. Saya ngedelay dulu beberapa jam gitu dari pas nyari-nyari yang warna hitam itu. Iya, ngedelay dulu nanti aja kan gitu. Tapi pas udah berapa jam, mungkin udah maghrib gitu, nyari-nyari, ada yang ini. Oh, gitu. ada yang ini. Iya, baru diposting gitu sama penjualnya. Iya. Hoki, berarti hokinya di situ ya. Hokinya di situ, betul.
Jadi kemarin pas ada ini, lihat masih garansinya berat. Ini pembelian 2022. 2022 biasanya 3 tahun ya? 3 tahun ya. Jadi pas udah lihat, oh ini harganya nggak beda jauh gitu sama yang sebelumnya. Warnanya Nggak putih aja. juga. Yang sebelumnya hitam. Oh iya, sebelumnya hitam. Terus batangan juga. Oh, kalau ini? Kalau ini full set ini. Kan hoki juga Iya, lagi. full set ya. garansi masih panjang, berarti sampai 2025. 2025 kalau 3 tahun. Warnanya putih, jadi sama casing udah paling pas ya. Iya. Kalau nampil di meja PC di kamar udah nggak kelihatan second, Mak. Iya, ini barang kelihatan baru gitu kan semuanya Iya. gitu ya. Wah, udah mantap banget ya. Terus NVMe NVMe-nya ini pakai Kyo Ultimate ya. 1 tera berapa? 512 GB. 512 GB. Terus power supply-nya pakai Deepcool PF 650 watt. Cukup lah, itu harga 6,5 ya. 700 ya. 700 lah. Ya udah lumayan lah, banyak yang pakai juga Deepcool ya. Iya. Seri PF apalagi itu yang seri terbaru, yang mudah-mudahan aman aja gitu ya ke depannya. Soalnya udah beberapa kali rakit seri PF ini memang belum ada kendala ya, Mak? Iya. Selama ngerakit dari awal sampai sekarang sih power supply nggak pernah ada kendala dari seri ini. Yang seri ini Iya. ya. Oh, berarti yang lumayan lah ya, cukup terjamin. Terus casing terakhir, Mak, ini. Casing ini pakai Paradox Twister. Paradox Gaming Paradox Twister. Gaming Twister ya, kalau saya Twister. Ini udah ada fan Fan 3 gratis. gratis include, jadi pembelian. Kalau yang belakang beli. ini beli satu. Oke, berapaan harganya nih casing? Ini harganya kalau nggak salah 480 gitu. 180 udah dapat 3 fan. 3 fan, terus bisa ATX juga ini. ARGB ya? Enggak. Ini RGB statis biasa. Jadi nggak bisa diganti-ganti berarti ya? Iya. Tapi ya lumayan lah dapat gratis ya 3 fan Iya, 3 RGB. fan. Walaupun ya nggak bisa diganti-ganti ya, harganya juga murah 460-an ya. Iya. Tuh kan. Terus apa lagi, Mbak? Ini coolernya. Oh, cooler. Iya. Iya. Nah, kalau ini RGB ya ini. Ini cuma satu. Ini AG apa? PC cooler Paladin. Paladin X. Paladin X 400 ARGB. 400. Itu lumayan cukup dingin banget lah Iya. untuk mendinginkan si cooler. Iya. Apalagi Ryzen 5 5600 nggak terlalu panas. Iya. TDP cuma 65 watt gitu ya. Jadi pastinya bakalan lebih adem. Oke, total keseluruhannya, Mak, berarti Ini sekitar 8,8. 8,8 juta termasuk hoki, karena performanya, wah kalian bisa lihat nanti Iya, ya. betul. Kita akan tes game-game berat, ya, game-game yang game-game kekinian lah ya. Kita akan lihat gimana perpaduan antara Ryzen 5 5600 ditambahkan dengan RTX 3060 12 GB. Ya, tambahannya RAM 16 GB ya. Oke, sekarang kita langsung saja gas ke performa aja ya. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita tes game ini ya lumayan cukup berat lah, Horizon Zero Dawn. Resolusi apa, Mak? Ini resolusi ultra ya, mentok kanan. Oh, ini benchmark ya? Iya, Ultimate benchmark. berarti ya? Ultimate, Oh, langsung Ultimate. Kita lihat si RTX 3060 dalam kondisinya tertutup. Tutup. Ya, ini suhunya di 65 derajat Celcius ya. Terus usage-nya dia udah 95 sampai 100 itu, naik turun ya. Oh, berarti adem pisan ini Iya, PGA-nya. adem. Triple pen kan ini ya. Iya, triple pen ya. Terus suhu CPU-nya Ryzen 5 5600, 63, 62. Usage-nya dia cuman 59, 60, 40, gimana render situasi si map-nya juga. FPS yang dihasilkannya ini di atas 100 ya. Kadang 90. Ya, tergantung frame-nya Iya, ya. tergantung frame-nya. Tapi yang di sini yang wah, lumayan cukup kelihatan tuh suhunya ya. Iya, adem, Suhunya masih cukup adem ya. Berarti ya. Ya, hoki juga berarti Iya, ya. Ini betul. lumayan lah ya. Berarti kondisi si thermal pad-nya, si fan-nya, GPU masih tetap bagus lah ya, Bagus, gitu. Walaupun second juga kondisinya masih cukup prima gitu ya. Oke, berarti nanti kita tunjukkan nih hasil average-nya. Sekarang kita lanjut ke game berat berikutnya. Let's go. Oke, ini game kedua. Game apa, Mah, ini? Ini game Resident Evil 4 Remake ya. Remake ini lumayan cukup berat ya, Iya. karena kompresan dari PS5 ke PC. PS5 ke PC. Nah, biasanya lebih berat di PC-nya ya. Betul, kalau game portingan kayak gitu. Sama apa CPU-nya juga pasti Usage-nya usage-nya biasanya lebih- suka tinggi. Nah, ini di resolusi rata kanan ya. Ya, coba lihat option-nya. Grafiknya 1080p. Ini resolusi 1080p. Frame Terus? rate, variable, cinematic, 4K. Oh, ada FSR-nya. Ada FSR-nya. FSR-nya Ini bisa quality, bisa diganti-ganti ya. Iya. Coba lihat lagi ke bawah. Nah, ini teksturnya nih high nih.
Nah, 8 giga ya, lumayan cukup berat. Ini di sininya juga udah kepakainya 10,24 giga. Berarti 12 giga tuh memang pas-pasan ya, pas-pasan lah untuk game-game ya game-game next gen ya. Ini game lumayan cukup berat juga. Bukan lumayan lagi, memang berat berarti ya game ini ya. Semuanya high berarti ya. Ini FPS-nya di 95, 94. Ini belum terjadi banyak zombie gitu. Kalau banyak zombie mungkin bakalan. Ini kalau misalkan FSR-nya tadi di-open, lebih berat mungkin ya. lebih berat. Kita cobain aja mah FSR-nya. Tapi teksturnya pasti lebih bagus. Nah, coba open. Oh, jadi 10,38. 10,2. Oke, kita turunin FPS-nya pasti turun tuh kan jadi 70 lebih bagus ya, jadi lebih jelas. Kelihatan dari tuh di bawah tuh airnya sama batu-batunya, detailnya kan lebih ini. Karena memang fitur FSR ini tuh bawaannya dari AMD sebetulnya mah, tapi bisa dijalankan di semua GPU. Bisa di Nvidia bisa aktif gitu ya. Di PGA Intel juga tetap bisa. Suhu ya naik lah berarti ya, panas berarti ya. Ini juga ini tertutup juga ya. Kalau misalkan dibuka pasti turun. Gitu. Nah, ini kalau di dalam ruangan naik lagi 100. Oke. Aman lah ya. Jadi kalau misalkan main seharian gitu ya, apalagi ruangannya ada AC-nya, bisa lebih dingin ya. Bisa lebih dingin dan suhu segini juga masih oke lah. Masih aman ya. GPU masih di bawah 85 derajat Celcius gitu ya. Masih 75-an. Paling nanti kalau udah 3 jam, 6 jam bisa jadi naik ya 76 atau 78 gitu. Ini turun lagi tuh. Turun lagi itu kan. Ini turun naik lagi. Atau kalau misalkan wah takut kepanasan ya udah buka aja ini tempered glass-nya ya, bisa lebih gitu. Dingin juga. Lebih dingin juga. Nah, terus untuk wattnya mah si PC ini ketika main game ini penggunaan wattnya ini sekitar 270-an. PC only ya. PC only ya. Nggak pakai monitor ya. Monitornya kalau misalkan mau sekitar 30 sampai 45 watt. Karena ini 32 inch. 30 yang gede. Kalau ya? yang gede. Kalau yang 24 paling 4 sekitar 20 25. Nah, jadi ini 270-an tambah aja 25. 300 lah berarti. Berarti untuk listrik di rumah 900 watt harusnya masih bisa ya. Masih bisa asal nggak bareng sama elektronik yang lain kayak mesin air, jet pump mungkin jet pump, Magicom lagi masak nasi gitu ya. Itu biasanya berebut jeklek. Kalau aman 1300 sudah. 1300 sudah aman. Untuk PC gini ya. Oke, lanjut sekarang kita ke game berikutnya dan sekalian nanti tes editing berarti. Karena mau dipakai edit juga. Oke, sekarang lanjut. Let's go. Oke, teman-teman, karena mungkin 2 game tadi cukup mewakilkan berarti ya, Mak? Udah, soalnya itu game berat juga. Game lumayan cukup berat. Jadi kalau misalkan ada yang nanya buat main Call of Duty Warzone, pasti bisa. Udah bisa ya. Prosesor 6 core 12 thread dipakai live streaming, main game COD Warzone udah bisa. Apalagi PUBG, terus Fortnite, Apex Legends ya, GTA roleplay. Kuat ini. Tentunya udah pasti bisa ya di resolusi 1080 ya. Kalau 1440p juga sebetulnya masih bisa, Mas. Cuman FPS-nya paling agak turun-turun dikit. Karena resolusinya 4K juga sebenarnya bisa. 4K juga ya. 4K juga masih bisa, tapi FPS-nya pasti turun gitu ya. Dan juga menyesuaikan dengan monitor yang dipakai juga. Jadi kalau misalnya monitor kalian 4K, main 4K ya nggak apa-apa. Sok aja gitu. Masih aman. Cuman ya FPS-nya kecil. Kayak gini ya 1080p udah paling pas banget lah ya. Detailnya bagus, gambarnya bagus gitu ya. Main game juga lancar, FPS tinggi. Udah paling jos. Ya 8 juta semua dilibas gitu ya. Sekarang tes apa ini? Editing ya. Premiere Pro. Karena mau dipakai ngedit juga kan. Ini 2022 ya Premiere Pro. Footage-nya seperti biasa. Ini video-video dari sekelas IT. Coba Mak lihat dulu playback-nya di timeline. Coba kita play. Ini lumayan udah cukup lancar lah ya. Jadi dipakai ngedit bisa lebih cepat. Apalagi kalau skill kalian editingnya jago, ini sangat bermanfaat sekali. Membantu banget pasti. Sangat membantu. Sekarang kita coba tes render, Mas. Kita render posisinya di Premiere Pro 2022 ya. Videonya durasinya 22 menit 15 detik. Ukuran filenya 1,7 giga. 1080p. Coba kita akan lihat ya seberapa cepat, seberapa ngebut. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini 4 menit kayaknya, Mak. 4 menit 30 detik. Iya, 5 menit sampai 4 menit lah ya.
Durasinya 22 menit ini video. Berarti cukup panjang juga sih Ryzen 5 5600 karena ini di rendernya pakai prosesor. Pakai prosesor. Jadi ya kenceng lah segini mah. Kita ngedit render udah langsung beres gitu ya. Apalagi file size-nya juga 1,7 GB. Jadi kalau misalkan kalian mau ngedit 1080p atau 4K masih bisa di spek PC seperti ini. Gitu ya. Tinggal kita atur aja nanti efeknya banyak atau enggak gitu ya, layarnya banyak atau enggak, mungkin nanti bakal berpengaruh kecepatan rendernya, bisa lebih lama atau bisa lebih sebentar, tergantung editingnya, si timelinenya seberapa padat. Gitu. Jadi PC ini tuh tadi siapa namanya? Kang Miko. Nah, Kang Miko, ya mudah-mudahan PC-nya awet ya, bisa dipakai dengan lancar gitu ya. Karena hoki juga nih Kang Miko gitu ya. Temanya udah sesuai, putih juga, harganya paling murah. Kalau kita nyari komponen baru semuanya ini bisa berapa, Mbak? Belasan lah ya. 11 juta atau 12 jutaan nih. Jadi karena ini sebagian komponennya second, jadi bisa 8 jutaan aja. Hoki nggak tuh ya? Mantap ya. Oke, gitu aja. Mak, mau ditambahkan apa, Mak? Ya, pokoknya kalau mau rakit PC sesuaikan dengan kebutuhan lah. Soalnya kalian sultan bebas. Sultan rakit, bebas. Yang penting tunjuk-tunjuk ada uang bayar. Gitu. Suka gitu ya, itu suka rakitin jadi bayar. Iya, betul. Tapi kalau kalian kerehore aktif, harus mungkin lebih memilih lagi lah. Lebih pintar memilih, belajar memilih, menyesuaikan budget lah ya. Yang penting jangan terlalu mahal gitu ya, tapi performanya tetap bisa diandalkan, dipakai kerja, dipakai live streaming atau dipakai apapun lah kegiatan kalian. Betul. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Rakitan PC-nya kalau kalian mau ngikutin ya, mirip-mirip kayak gini, boleh cek nanti linknya saya simpan di deskripsi. Atau kalau misalkan pengen mirip banget, ya mungkin bisa atau enggak ya, tergantung barangnya karena ini second ya. Mungkin paling beda-beda di VGA. Nah, beda-beda di VGA ya. Yang lain kan baru ya, baru banyak. Kalau misalkan baru mah. Paling kalau pengen mirip banget ya paling nanti beda VGA, beda sedikit. Nah. Iya, betul. Jadi cek aja nanti di linknya di deskripsi, saya akan simpan ya referensinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.